Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang mengenai politik luar negeri dalam hubungan internasional di era globalisasi. Sebelum kelompok kami menyampaikan materi kami tersebut, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Saya pribadi Dewi Karmila, lalu ada Tiara Sakti dan Yuyun Wahyuningsih. Pengertian politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri diartikan sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk tercapai tujuan nasional. Prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa dunia. Aktif berarti ikut mempersiapkan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia. Aktif menunjukkan adanya kewajiban pemerintah menunaikan instruksi Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa dunia. Aktif berarti ikut memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia. Aktif menunjukkan adanya kewajiban pemerintah menentukan instruksi Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama ialah menjalankan politik damai, yang kedua sahabat dengan segala bangsa, yang ketiga saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri lain, yang keempat terus berusaha ikut mewujudkan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. Tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menurut Dr. Muhammad Hatta. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk membesar kemakmuran rakyat apabila barang tersebut belum bias produksi di dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk membesarkan kemakmuran rakyat. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila sebagai dasar falsafat negara RI. Baiklah, pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif, landasan politik luar negeri. Yang pertama, ideal. Pancasila konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 dan pasal 13. Yang kedua, operasional. Ketetapan MPR nomor 12 MPRS 1996 tentang kebijakan politik luar negeri. GBHN tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1999, Program Pembangunan Nasional tahun 2004, dan Subkebijakan Luar Negeri dan Rencana Strategis. Dan yang terakhir, Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kepres Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Luar Negeri. Selanjutnya, tujuan dari politik luar negeri. Yang pertama, pembentukan negara RI yang berbentuk kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual. Dan yang terakhir, pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dengan semua bangsa di dunia. Berikutnya prinsip-prinsip pelaksanaan politik luar negeri. Yang pertama, negara Indonesia melaksanakan politik damai. Yang kedua, negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintah negeri masing-masing. Dan yang terakhir, negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum
internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal. Wujud dari politik luar negeri Indonesia ada 4. Yang pertama, memperakasai berdirinya GNB tahun 1961. Yang kedua, merintis berdirinya ASEAN. Yang ketiga, Indonesia pernah menjadi delegasi PBB sebagai mediator penyelidikan konflik Timur Tengah. Dan yang terakhir, negara Republik Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007 sampai dengan 2008. Jadi, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu masuknya semua aspek kehidupan yang mendunia. Globalisasi memiliki makna dan tujuan yang dapat membantu bangsa mencapai kesejahteraan. Globalisasi memiliki faktor-faktor eksternal dan eksternal yang memiliki peranan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Peranan globalisasi memiliki dampak negatif maupun positif yang dapat dilihat di dalam bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik ketatanegaraan, bidang pendidikan, dan bidang pertahanan dan keamanan. Globalisasi juga berpengaruh pada politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah perangkat yang formula, nilai, sikap, dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional dalam menjalin sebuah kerjasama dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia memiliki makna dan tujuan, yaitu membentuk negara Indonesia menjadi negara yang demokratis dan makmur. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.